Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1073 yang mengungkap beberapa informasi menarik di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story. Ya, tema cover story kali ini terbilang cukup panjang yang sudah memasuki volume ke-29 Perjalanan Tanpa Emosi Jerma Double Six. Di sini kita melihat bagaimana seorang Vegapunk menciptakan sesuatu yang cukup berbeda jauh dari tim ilmuannya. Jika pada cover story sebelumnya, ketiga rekannya masing-masing menciptakan senjata pemusnah massal, seperti Queen menciptakan wabah, Caesar menciptakan buah iblis buatan, dan juga Judge menciptakan tombak khusus. Nah, sedangkan Vegapunk menciptakan tank yang menembakkan bunga. Tertulis di cover story-nya bahwa pemenang hadiah Ibel rupanya ciptaan Vegapunk. Inilah bunga yang tumbuh dari bubuk Mishyu. Sedangkan ketiga rekan lainnya menciptakan sesuatu yang bertentangan dari tujuan awal dibentuknya organisasi MADS, yaitu untuk perdamaian dunia dan kemanusiaan. Dari wajah ketiga temannya, terlihat mereka tidak terima jika Vegapunk dengan penemuan anehnya menjadi pemenang hadiah Ibel perdamaian. Apakah karena inilah membuat organisasi ini nantinya akan hancur? Kita nantikan saja pada cover story selanjutnya. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Identitas Stussy sebagai kloningan salah satu kru bajak laut Rocks memang banyak fan One Piece tidak menduganya. Belum lagi kekuatan buah iblis yang menjelmanya menjadi makhluk penghisap darah membuatnya makin menakutkan. Di chapter ini, setelah Kaku berhasil dilumpuhkan oleh Stussy, kini Lucci menjadi target selanjutnya. Ya, jiwa brutal dan kekuatan Lucci yang cukup hebat membuat Stussy tidak akan melakukan perlawanan seperti adu fisik secara langsung, karena ia tahu ia akan kalah. Dan rupanya Stussy memiliki strategi yang cukup bagus. Ia membuat tubuh tiruan. Dengan cara itu, maka Lucci akan menyerangnya dengan brutal. Di saat itulah, maka Stussy mengambil kesempatan untuk menyergapnya dari belakang. Namun sebelum itu, Stussy memakai semacam lipstick yang sudah diberi batu laut. Lalu setelah itu, Stussy langsung menggigitnya dari belakang dan membuat Lucci langsung tak sadarkan diri. Namun, dari pertarungan ini kami melihat ada hal yang cukup aneh. Bagaimana bisa Stussy yang pengguna kekuatan buah iblis bisa kebal terhadap batu laut yang ia gunakan sebagai lipstick? Namun ada kemungkinan yang bisa saja terjadi, yaitu Stussy yang statusnya bukan manusia asli, sama seperti Seraphim dan kloningan Vegapunk yang lainnya, maka meski ia pengguna kekuatan buah iblis, ia tetap bisa menggunakan batu laut atau tidak mempan terhadap batu laut. Nah, dengan dilumpuhkannya dua agen CP0, maka untuk sementara Pulau Egghead dalam kondisi aman. Walaupun saat ini Gorosei dan juga pasukannya sedang menuju ke sana. Namun setidaknya mereka saat ini bisa sedikit bernafas dan mengatur strategi. Lalu bagaimana dengan misi mereka untuk kabur dari Pulau Egghead? Karena saat ini penghalangnya sudah dilumpuhkan. Entah mengapa, kami menduga jika mereka tidak akan sempat kabur karena posisi Marine dan pasukan pemerintah dunia diperkirakan sudah semakin dekat. Sedangkan saat ini, Luffy masih mencari-cari keberadaan Bonnie dan juga Vegapunk. Karena jika dirunut dari chapter sebelumnya, Vegapunk telah diubah Bonnie menjadi bocil. Sedangkan Bonnie sendiri sudah berada di ruang rahasia yang menyimpan gelembung milik Kuma. Dan Bonnie memasukkan tangannya ke dalam gelembung itu. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana nasib Bonnie. Apakah ia mendapatkan ingatan Kuma dalam gelembung itu atau malah rasa sakit Kuma seperti yang disebutkan oleh Vegapunk. Entah apapun itu, semoga saja Luffy dan Chopper cepat menemukan mereka. Setelah mampu mengalahkan Kaku dalam wujud awakeningnya hanya dengan sekali serangan saja, kini Zoro menghadapi Seraphim Elang dengan mudah. Bahkan Zoro mampu memojokkan Seraphim Elang hingga ia sampai panik. Dari sini kita tahu bahwa kemampuan bertarung Zoro memang benar-benar hebat.
Selain Zoro, Sanji juga turut mengambil peran walau tak bertarung, namun ia dengan kecepatannya mampu menyelamatkan Edison dari tembakan laser Seraphim. Hingga pada akhirnya, semua Seraphim di bawah kendali kloningan Vegapunk. Di kampung halaman Shirohige, ternyata desa tersebut tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, yang dalam artian mereka tidak memberi upeti dan tidak dilindungi oleh pemerintah dunia ataupun angkatan laut. Oleh karena itu, pasukan angkatan laut yang merasa desa itu sedang tidak dijaga oleh Marco berusaha menjarah harta karun milik Shirohige. Bahkan mereka terlihat bukan seperti angkatan laut, melainkan seperti bajak laut yang haus akan harta, hingga mencoba untuk membunuh anak kecil demi menakuti para penduduk desa di sana dan meminta harta milik Shirohige. Namun sebelum menembak anak kecil, Weevil datang untuk menghajar para angkatan laut. Namun naasnya, walaupun Weevil berhasil mengusir mereka semua, entah bagaimana Weevil mampu ditangkap oleh Green Bull. Apakah ini menandakan bahwa kemampuan Weevil jauh di bawah Green Bull, atau Weevil berhasil dijebak oleh mereka? Namun yang jelas, Miss Buckingham meminta Marco untuk menyelamatkan Weevil. Tapi entah mengapa kami ragu Marco mau melakukan hal itu karena Marco hanya sendirian. Rupanya di chapter ini tak hanya Kizaru yang turun tangan untuk menghabisi Vegapunk, melainkan salah satu Gorosei juga turun tangan. Ini kali pertamanya Oda Sensei melibatkan langsung Gorosei dalam medan pertempuran. Belum diketahui apa alasan Saturnus ikut dalam pertempuran ini. Apakah karena alasan Nika yang berada di sana? Perlu diketahui di alur Wano Kuni dulu, Gorosei begitu panik jika kekuatan Nika kembali muncul yang mereka yakini kekuatannya begitu menakutkan. Dan kali ini, apakah Gorosei yang bernama Saturnus ini sengaja datang untuk melihat kekuatan Nika dan menghadapinya? Jika iya, ini tentu sangat menarik untuk kita simak. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.